Selamat siang, saya Kristina dengan NPM E1D018023. Video kali ini adalah tentang estimasi time series data impor jagung terhadap pengujian heterokedastisitas dan autokorelasi dan perhitungan R-square, uji F, dan uji T. Impor jagung. Komoditas jagung tergolong dalam komoditas pertanian yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai peluang yang cukup bagus untuk dikembangkan karena memenuhi kriteria antara lain memiliki pengaruh terhadap harga komoditas pangan lainnya dan memiliki prospek yang cerah serta memiliki kaitan ke depan dan ke belakang yang cukup baik menurut Suwinto 1996. Namun produksi dan pasokan jagung dalam negeri hingga saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri, maka jagung masih sering didatangkan dari luar negeri. Dari data produksi jagung, perkembangannya cenderung berfluktuasi, namun secara umum meningkat naik dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pola tanam, luas lahan atau beralih ke komoditas lain. Tinggi rendahnya produksi jagung di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga jagung. Hal ini berkaitan dengan teori permintaan dan penawaran. Alasan dalam pemilihan skripsi ini adalah karena lampiran yang dilampirkan dalam skripsi merupakan jenis data time series sehingga terpenuhi sebagai syarat dalam mengerjakan tugas praktikum ekonometrika kali ini. Variabel beda kala merupakan variabel yang dibentuk dari data lainnya dengan periode waktu yang berbeda. Pengujian problem dalam analisis data time series heteroskedastisitas. Menurut Basuki 2018, heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian. Homoskedastisitas terjadi bila distribusi probabilitas tetap sama dengan semua variabel semua observasi X dan varian setiap residual adalah sama untuk semua nilai variabel penjelas. Heteroskedastisitas atau heteroskedasticity terjadi bila tidak konstannya varian di setiap titik regresi sehingga mengakibatkan nilai kesalahan pengganggu atau error meningkat. Secara sederhana, heteroskedastisitas dapat diartikan sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Apabila terjadi, maka OLS menjadi tidak efisien meskipun tidak bias. Jika terjadi permasalahan dalam heteroskedastisitas, jika T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel independen tidak mempengaruhi dependen. Jika P value lebih kecil dari alfa, di mana alfa artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika p-value lebih besar dari alfa, artinya variabel dependen tidak mempengaruhi variabel terikat. Konsekuensi terjadinya heteroskedastisitas. Menurut Basuki 2018, konsekuensi heteroskedastisitas adalah biasnya varian sehingga uji signifikasi menjadi invalid. Dalam kenyataan, asumsi bahwa varian dari disturbance term adalah konstan mungkin sulit untuk bisa dipenuhi. Hal ini dapat dipahami jika diperhitungkan atau melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah heteroskedastisitas dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas pada data time series impor jagung. Kita lihat di sini merupakan hasil instruksi dari Shazam dengan memasukkan beberapa instruksi dalam kolom editor, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini merupakan bagian dari data heteroskedastisitas tes, di mana di sini ada nilai chi-square, tes statistik, ada nilai p-value. Penjelasannya, dari gambar sebelumnya yang adalah hasil instruksi dari Shazam, dapat kita simpulkan bahwa data time series impor jagung tidak terjadi masalah dalam tes heteroskedastisitas. Kesimpulan ini diperoleh dari besarnya nilai
p-value jika nilai p-value lebih besar dari nilai alfa, di mana nilai alfa adalah 0,05, artinya terima H0 dan tolak H1. Berarti jika keempat variabel tersebut memiliki nilai p-value lebih besar dari nilai alfa, berarti tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Artinya data time series impor jagung memiliki data yang biasnya tidak varian, sehingga uji signifikan menjadi lebih valid. Lalu selanjutnya adalah autocorrelation. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi harus dilakukan pada data time series atau runtut waktu, dan data yang saya gunakan adalah merupakan jenis data time series. Sebab yang dimaksud autokorelasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Akibat dari autokorelasi yaitu varian tidak minimum atau BLUI, Bayes linear unbiased estimator, estimatif standar error, dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasa disebut spurious regression, dapat dilihat dari R-square. Pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya, autokorelasi adalah terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu. Cara mendeteksi autokorelasi salah satunya adalah uji Durbin-Watson. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1, first order autocorrelation, dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independennya. Uji Durbin-Watson adalah salah satu uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi, yaitu model regresi harus menyertakan konstanta, autokorelasi harus diasumsi sebagai autokorelasi first order. Variabel independen bukan merupakan variabel lag. Dan pengujiannya jika nilai D Watson kecil dari 2, maka autokorelasi bukan menjadi masalah. Dan jika D Watson kecil dari 2, maka autokorelasi menjadi masalah. Di sini merupakan uji autocorrelation pada data time series impor jagung, hasil dari estimasi Shazam, dengan memasukkan hasil instruksi-instruksi dalam kolom editor, maka diperoleh hasil dalam Shazam seperti ini. Ada nama variabel, ada estimate coefficient, ada standar error, ada nilai t-ratio, ada nilai p-value, dan lainnya. Lalu di sini kita bisa lihat di bawah sini adalah nilai Durbin-Watson, di mana nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,9745. Kita lihat penjelasannya. Dari gambar sebelumnya dapat kita lihat bahwa nilai Durbin-Watson yang terdapat di dalam hasil instruksi Shazam yaitu lebih kecil dari 2, sebesar 1,9745. Autokorelasi bukan menjadi masalah dalam data time series impor jagung. Itu berarti data yang digunakan oleh peneliti, pembuat skripsi, menggunakan data yang sebenarnya tanpa manipulasi, menggunakan model linear atau non-linear yang digunakan untuk menguji benar ketergantungan antara data observasi periode sebelumnya dan periode sekarang adalah penggunaan lag. Dan juga sudah memasukkan variabel penting di mana variabel-variabel tersebut terdiri dari variabel produksi jagung, harga jagung, nilai tukar rupiah di Indonesia. Ketiga variabel ini merupakan variabel independen, dan yang menjadi variabel dependennya yaitu volume impor jagung. Dan kita lihat di sini nilai varian, nama variabel, estimate coefficient, standar error, t-ratio, p-value,
Dari hasil instruksi sajam di atas dapat diketahui bahwa dari 3 variabel bebas, hanya satu variabel yang mempengaruhi variabel independen, yaitu variabel PJ atau produksi jagung terhadap impor jagung. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil nilai p-value yang ada pada variabel PJ atau produksi jagung lebih kecil dibandingkan nilai alfa, yaitu 0,007 banding dengan 0,05. Artinya tolak H0 dan terima H1. Variabel LHJ, harga jagung, nilai p-value lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa, di mana 0,163 banding 0,05. Artinya terima H0 dan tolak H1. Dan untuk variabel NJ, nilai tukar rupiah di mana nilai p-value lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa, yaitu 0,200 banding 0,05. Artinya terima H0 dan tolak H1. Kita lihat di sini tabel hasil estimasi di atas. Ada nama variabel, konstanta, LPJ, LHJ, LNJ, dan koefisien regresi, di mana konstanta LPJ adalah produksi jagung, LHJ adalah harga jagung, LNJ adalah nilai tukar rupiah, R square, di mana nilai R square-nya adalah 0,5366, ada nilai F hitung 4,053, nilai F tabel 3,59, T tabel 2,120, di mana keterangannya angka dalam kurung merupakan standar error dan titik 1 adalah merupakan signifikans pada taraf kepercayaan 0,5. Maksud saya 5%, yaitu 0,05. Dari gambar tabel hasil estimasi di atas, dapat kita tarik penjelasan. Yang pertama adalah A, R square. Nilai R square dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu LPJ, LHJ, LNJ, terhadap variabel dependen. Dari nilai R square di atas, artinya 54% variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sisanya sebesar 46% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. B. Uji F. Uji F untuk melihat hubungan antara seluruh variabel LPJ, LHJ, dan LNJ terhadap variabel dependen X. Uji F, di mana jika F hitung lebih besar dari F tabel, tolak H0 dan terima H1, artinya variabel independen mempengaruhi. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, terima H0 dan tolak H1, artinya variabel independen tidak mempengaruhi. F hitung bandingkan dengan F tabel, di mana hasil perbandingannya adalah 0,403 banding 3,59. Artinya F hitung lebih besar dari F tabel, terima H0 dan tolak 1. Artinya secara bersama-sama seluruh, maksud saya, artinya F hitung lebih kecil dari F tabel, terima H0 dan tolak H1. Artinya secara bersama-sama, seluruh varian tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini terjadi karena model yang saya gunakan tidak sesuai, dibuktikan dari nilai R square yang diperoleh hanya sebesar 54%. Artinya model yang saya gunakan untuk menguji kurang tepat. C. Uji T. Uji T untuk mengestimasi pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu PJ, HJ, dan NJ terhadap variabel dependen X. Uji T, jika T hitung lebih besar dari T tabel, tolak H0 dan terima H1, artinya variabel independen mempengaruhi. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, terima H0 dan tolak H1, artinya variabel independen tidak mempengaruhi. Uji T masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama, kita menguji T pada variabel produksi jagung. T tabel pada produksi jagung sebesar min 3,124. T tabel, maksud saya tadi T hitung produksi jagung adalah senilai min 3
2,124 dan T tabel 2,120. Lalu kita bandingkan T hitung dan T tabel, dapat perbandingan min 3,124 lebih besar dari 2,120. Artinya tolak H0 dan terima H1. Sehingga dapat disimpulkan variabel produksi jagung mempengaruhi impor jagung. Yang kedua adalah variabel harga jagung. T hitung dari harga jagung adalah 1,473. T tabelnya adalah 2,120. T hitung banding T tabel adalah 1,473 lebih kecil dari 2,120. Artinya terima H0 dan tolak H1 sehingga dapat disimpulkan variabel harga jagung tidak mempengaruhi impor jagung. Yang ketiga adalah variabel nilai tukar rupiah. T hitung dari nilai tukar rupiah adalah 0,200, T tabelnya adalah senilai 2,120. Lalu kita bandingkan T hitung banding T tabel, dapat perbandingan 0,200 banding 2,120, artinya T hitung lebih kecil dari, T hitung lebih besar dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya terima H0 dan tolak H1 sehingga dapat diasumsikan variabel nilai tukar rupiah tidak mempengaruhi impor jagung. Lalu kita bisa tarik kesimpulan dari hasil uji-uji sebelumnya. Yang pertama R-square. Nilai R-square dengan presentasi sebesar 54%, artinya tabel tersebut dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan 45% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Yang B adalah uji F. Dari hasil uji F diperoleh bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya terima H0 dan tolak 1. Secara bersama-sama, seluruh variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini terjadi karena model yang saya gunakan tidak sesuai. Dibuktikan dari nilai R-square yang diperoleh hanya sebesar 54%. Artinya model yang saya gunakan untuk menguji kurang tepat. Penggunaan model uji juga sangat berpengaruh dalam menentukan hasil uji. Menurut pendapat saya, pengujian menggunakan double log tidak cocok untuk data time series volume impor jagung, karena hasil R-square-nya adalah 50-50%. 50% dapat dijelaskan dan 50% tidak dapat dijelaskan. Lalu selanjutnya adalah B, uji T. 1. Variabel produksi jagung dari hasil uji T dilakukan. Diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga produksi jagung berpengaruh terhadap jumlah impor jagung ke Indonesia. Tanda negatif artinya saat produksi jagung naik, maka volume impor juga akan turun, dan juga sebaliknya. Dan dapat diartikan ketika produksi jagung naik sebesar 1 ton, maka volume impor jagung juga akan turun sebesar 6,344 ton. Dan ketika produksi jagung turun sebesar 1 ton, maka volume impor jagung juga akan naik sebesar 6,344 ton. Seperti yang dikemukakan oleh Cynthia 2008, bahwa produksi jagung terhadap impor jagung signifikan dan negatif. Dengan adanya tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara produksi jagung dengan volume impor jagung. Saat produksi jagung naik, maka volume impor jagung akan turun, dan juga sebaliknya. Dan dapat diartikan ketika populasi jagung naik sebesar 1 ton, maka volume impor jagung juga akan turun, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah variabel harga jagung. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga variabel harga jagung tidak berpengaruh terhadap jumlah impor. Disimpulkan jika dilakukannya penambahan atau kenaikan harga jagung, maka tidak akan mempengaruhi jumlah impor jagung ke Indonesia.
Hal ini tidak sesuai dengan teori permintaan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang semakin tinggi, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap jumlah barang tersebut. Sehingga apabila harga jagung impor lebih murah karena harga jagung dalam negeri yang menjadi lebih mahal, maka kuantitas permintaan terhadap volume impor jagung akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, demikian keputusan uji statistik bahwa kenaikan harga jagung domestik berpengaruh terhadap perubahan volume impor jagung di Indonesia. Menurut pendapat saya, mengapa harga turun ataupun harga jagung naik, jumlah permintaan atau penawaran tidak berpengaruh, atau dalam artian tetap, karena produksi jagung sendiri di Indonesia semakin meningkat seperti yang dikemukakan Wayan Sudana 2000, bahwa peluang pengembangan jagung di Indonesia masih cukup terbuka setelah diamati selama 11 tahun. Namun ditambahkan oleh Sumarni 2017 bahwa permintaan jagung di Indonesia naik hingga 3,69%. Artinya walaupun harga naik, permintaan akan tetap sama karena memang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah variabel nilai tukar rupiah. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga variabel nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap jumlah impor jagung. Dilihat dari nilai koefisien regresi variabel, nilai tukar rupiah sebesar 1,2432, maka dapat disimpulkan bahwa jika penambahan atau kenaikan nilai tukar rupiah, maka potensi penambahan impor jagung menunjukkan hubungan berlawan arah. Sesuai dengan pernyataan Cynthia 2018 bahwa nilai negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara nilai tukar rupiah dengan volume impor jagung. Dan data time series yang saya gunakan ini tidak mengalami permasalahan dalam problem dalam heteroskedastisitas dan autokorelasi. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.